semua, jumpa lagi di YouTube channel Cognoscenti Consulting Group. Bersama saya, Lian Dita Reva Utami, salah satu analis di Cognoscenti Consulting Group. Apa kabar kalian semua? Harapannya dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video ini, kita akan membahas topik terkait dengan perbedaan SOP makro dan SOP mikro pada suatu organisasi. SOP atau Standar Operational Procedure merupakan suatu standar atau pedoman tertulis yang mendokumentasikan kegiatan atau proses rutin yang dapat dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan para pegawai untuk mencapai tujuan organisasi dengan menjaga konsistensi, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana tugas bagi para pegawai. Sesuai dengan Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan menyebutkan bahwa dalam menyusun SOP, prinsip yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan dan kejelasan. Kedua, efisiensi dan efektivitas. Ketiga, keselarasan. Keempat, keterukunan. Kelima, dinamis. Keenam, berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. Ketujuh, kepatuhan hukum. Dan yang terakhir, kepastian hukum. Pada Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 juga menjelaskan SOP yang dibedakan menjadi 4, yaitu ke-1, SOP berdasarkan sifat kegiatan. Kedua, SOP menurut cakupan dan besaran kegiatan. Ketiga, SOP menurut cakupan dan kelengkapan kegiatan. Dan yang keempat, SOP menurut cakupan dan jenis kegiatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jenis SOP yang kedua, yaitu SOP menurut cakupan dan besaran kegiatan. SOP menurut cakupan dan besaran kegiatan dibedakan menjadi dua, yaitu SOP makro dan SOP mikro. SOP makro merupakan SOP berdasarkan cakupan dan besaran kegiatannya, yang mencakup beberapa SOP mikro yang mencerminkan bagian dari kegiatan tersebut, atau SOP yang merupakan integrasi dari beberapa SOP mikro yang membentuk serangkaian kegiatan dalam SOP tersebut. SOP mikro adalah SOP yang berdasarkan cakupan dan besaran kegiatannya yang merupakan bagian dari SOP makro, atau SOP yang kegiatannya menjadi bagian dari kegiatan SOP makro yang lebih besar cakupannya. SOP makro merupakan dokumen yang menjadi turunan dari peta lintas fungsi. Berikut level dokumennya. Pada gambar level dokumen tersebut dibedakan menjadi 4 level, yaitu level A, B, C, dan D. Pada level A terdapat dokumen yang diberi nama dokumen manual organisasi. Manual organisasi adalah dokumen level tinggi yang berisikan peta proses bisnis yang lengkap, terdiri dari peta proses, peta subproses, dan peta lintas fungsi, yang merupakan helikopter view dari seluruh kegiatan organisasi. Peta lintas fungsi tersebut kemudian diturunkan menjadi SOP makro yang berada pada level B. SOP makro adalah SOP yang berlaku dan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja, serta melibatkan unit-unit kerja dalam suatu organisasi dalam melaksanakan suatu proses tertentu. Peta lintas fungsi yang diturunkan ke dalam SOP makro di salah satu instansi yang pernah kami bantu, yaitu di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah. Salah satu peta lintas fungsi yang terdapat di Sekjen DPD berjudul pengadaan ASN dengan kode penomoran DPD pada proses ke-8, subproses yang pertama, dan peta lintas fungsi yang kedua. Peta lintas fungsi ini melibatkan beberapa unit kerja serta kotak-kotak yang mendeskripsikan proses atau kegiatan. Masing-masing kotak ini dapat didetailkan menjadi beberapa kegiatan yang dituangkan ke dalam SOP makro.
Selanjutnya, berikut salah satu contoh pengembangan SOP Mikro di DPM PTSP yang Cognoscenti Consulting Group bantu. SOP Mikro ini berjudul SOP Penerimaan Surat Masuk, di mana dokumen yang di dalamnya itu lebih detail, lebih teknis, spesifik, dan jauh lebih rigid. SOP ini hanya melibatkan satu unit kerja. Pengembangan SOP Mikro di DPM PTSP telah diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sekian video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Terima kasih.